Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Begitu dilaksanakan, maka jadi kan, apa yang terjadi hari ini? Logikanya sederhana. Pemda punya tagihan di penunggak pajak hampir 30 triliun. Apakah itu akan terbayar? Tidak. Ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi yang biasa akrab disapa Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya memang terlalu berani. Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Dengan insentif kepada pelanggar pajak, Jawa Barat kehilangan pendapatan 30 triliun. Potensi pendapatan 30 triliun. Bayangkan uang 30 triliun itu bisa digunakan apa? Untuk pembangunan sekolah di Jawa Barat, anak-anak miskin di Jawa Barat. Jadi bukan dengan gaya pencitraan ditepuk tangani oleh orang yang malas bayar pajak, kemudian berakibat kepada anak-anak sekolah di Jawa Barat, misalnya gedung-gedung sekolah yang uang itu bisa digunakan untuk itu, malah nggak bisa. Sejauh itu ya Bang dampaknya? Ya kan, kalau kekurangan pendapatan 30 triliun sebagai potensi pendapatan pajak, berarti ada program yang nggak bisa jalan dong. Yang kedua, sekdanya harus yakin bahwa pimpinannya itu terarah. Begitu dilaksanakan, maka jadi kan, apa yang terjadi hari ini? Logikanya sederhana. Pemda punya tagihan di penunggak pajak hampir 30 triliun. Apakah itu akan terbayar? Tidak. Karena orang tidak akan membayar. Kenapa? Gede hutangnya. 10, akhirnya 700. Yang 750 nggak akan dapat. Yang 10 juta hilang. Saya lebih baik memilih 750 daripada 10 juta. 750 dalam kenyataan, 10 juta dalam impian. Benar tuh? Ya, saya melihat Kang Deddy Mulyadi yang biasa akrab disapa Gubernur Jawa Barat ini gebrakannya memang terlalu berani. Makanya Presiden pernah mengatakan ini ngeri-ngeri sedap Gubernur Jawa Barat. Namun jangan lupa, walaupun memang untuk kepentingan penataan suatu daerah, tetap Kang Deddy Mulyadi harus tahu akibat kebijakannya itu ada orang-orang yang merasa dirugikan, dan orang yang dirugikan itu juga adalah warganya, di mana ia kalau butuh bantuan, kalau butuh pelayanan tetap ke gubernur. Saya berharap Kang Deddy Mulyadi tidak menganggap sebagai musuh orang-orang yang dinilai atau perusahaan-perusahaan yang dinilai yang telah melakukan pelanggaran sehingga kemudian langsung ditindak dengan cepat. Pertanyaannya sesuai dengan tema. Apakah itu pencitraan atau gebrakan? Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Saya melihat Kang Deddy ini adalah orang yang udah punya asam garam yang begitu lama berkecimpung sebagai seorang pejabat publik. Dia sebelum jadi bupati, dia wakil bupati dulu. Wakil bupati 2 kali. 15 tahun jadi anggota DPR, sekarang menjadi gubernur. Jadi ketika dia maju, dan saya bersyukur juga waktu itu Kang Emil kan milih ke Jakarta kan. Jadi dia bisa maju di Jawa Barat dan jadinya menang. Menangnya dengan angka yang luar biasa kan? 66%. 66%. Nah, saya merasa itu adalah cerminan dari betapa masyarakat percaya pada Kang Deddy. Pemimpin yang kayak gini nih yang harus memimpin Indonesia. Jadi kekhawatiran Anda tadi ya, kan Anda bilang, setuju saya, Anda kan baru berusia 20 something lah ya. Anda aja udah muak kan ngelihat pemimpin yang citra tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Percaya nih, saya ini 64 tahun ini ya. Saya udah jauh lebih muak dari Anda. Begitu banyak memang pemimpin semacam itu. Nah, karena itulah begitu muncul nih orang kayak Kang Deddy Mulyadi. Saya bilang, nah ini nih, Anda kalau mau jadi pemimpin tiru Kang Deddy ya. Gitu. Waduh, pengacara Tony sebut Kang Deddy Mulyadi pencitraan. Ia menilai semua tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi hanya pencitraan. Ia menyoroti terkait penggusuran alih fungsi lahan dan larangan study tour. Menurutnya, penggusuran di Puncak Bogor tersebut tidak dilandasi dengan peraturan gubernur. Padahal jelas, kawasan wisata di Puncak Bogor tersebut menyalahi aturan. Bagaimanapun kami akan berada di barisan Kang Deddy Mulyadi. Like video ini, kita dukung terus Kang Deddy Mulyadi.